di perjalanan menuju Gubeng, mana tempatnya seperti ini menyeberang dan di sanalah tempat dari Tur Gubeng itu sendiri. Penasaran dengan perjalanan kami? Mari ikuti saya. Di area Surgubeng atau petilasan dari Ki Ageng Budi Surya Alam. Di samping saya ini terdapat sebuah menhir atau batu tegak, dan di belakang saya ini petilasan dari Surgubeng itu sendiri. Biasa dipakai untuk bertapa, atau saat ini orang-orang memanfaatkannya untuk berdoa sebagai sarana minta dilancarkan atas pencapaian jabatan ataupun hajat-hajat tertentu. Saya berada di depan pintu masuk dari petilasan. Di sini terdapat tulisan nama dari petilasan tersebut, dan di sampingnya terdapat tahun dari renovasi tempat petilasan ini, serta di sini terdapat petunjuk bahwa petilasan ini digunakan sebagai tempat untuk bertapa atau semedi. Kondisi Surgubeng saat ini dalam proses perbaikan dan pembersihan karena terdapat beberapa kerusakan di beberapa titik seperti pohon tumbang, pagar yang sudah ambruk, dan sampah daun kering yang bergugur. Saya Wakupas Sukma Putri Anggraini dan Restu Aji Dinar Pamungkas, perwakilan dari kelompok 2, telah melakukan penelusuran di petilasan Surgubeng di Kutuetan, DTS Ponorogo. Jadi Rin perkenalan ngoten mawon ya, Pak. Singkat mawon mulai nama jabatan ngoten mawon nggih, Pak. Saya nama lengkapnya Tusenan Nur Hadinoto, jabatan Kepala Dukuh Krajan Timur Desa Kutuetan. Kepala Dukuh Krajan Timur Desa Kutuetan. Ya, sekilas menceritakan sejarah sejarah dari Surgubeng yang terkenal, yaitu Ki Ageng Kutu, Demangnya Demang Surya Alam, Ki Ageng Kutu, yang konon katanya dulu Ki Ageng Kutu itu termasuk penggawa Majapahit, namanya Majapahit. Terus akhirnya dia juga termasuk termasuk di Majapahit itu perang itu dia termasuk kalau yang di atas panglima semacam itulah, pokoknya yang paling peran di Majapahit itu. Dia punya jasa yang sangat besar di Majapahit itu. Terus akhirnya karena punya jasa, dia diberi hadiah tanah, yaitu tanah pendidikan yang yaitu berada di wilayah Ponorogo yang dulu awalnya Ki Ageng Kutu itu namanya cuma Desa Kutu ya, karena Desa Kutu itu besar
luas ya, akhirnya dibagi dua, jadi Kutu Wetan dan Kutu Kulon ya. Yang ini secara desa ya, dulunya jadi satu, cuma desa Kutu aja gitu. Terus sekarang dipecah jadi dua, jadi Kutu Wetan dan Kutu Kulon ya. Itu termasuk yang jabat pertama ya Mbak Ki Ageng Kutu itu Mbak Suryo Alam itu, yang dari Majapahit, karena diberi wewenang di wilayah sini, diberi kedudukan sebagai Demang. Demang itu kalau dulu itu ya juga jabatan yang sangat tinggi. Demang itu punya wilayah juga itu. Nah, karena itu kan wilayahnya Mbak Ki Ageng Kutu itu dulu kira-kira membawai sekitar 10 desa, kalau nggak salah di 10 desa itu. Terus akhirnya kan kalau dulu itu namanya upeti ya, jadi sistem kerajaan itu kan namanya, kalau sekarang pajak, yang dulu upeti ya. Jadi setiap tahunnya harus daftar upeti ke kerajaan gitu. Karena kan wilayah Majapahit, historinya harus ke Majapahit. Kalau sini ya, kalau sekarang ya pajak itu tiap tahun. Nah, karena Mbah Gyang itu melihat situasi kondisi dari warganya itu sangat prihatin, karena ya situasi melanda, kemiskinan melanda. Akhirnya kan untuk membayar upeti itu kan nggak mampu dari rakyatnya itu nggak mampu. Terus akhirnya satu kali dua kali istilahnya ditomboi dan oleh Mbah Gyang itu ditomboi sekali dua kali, tapi seterusnya akhirnya nggak bisa nomboi, akhirnya kan nggak seter upeti gitu. Karena nggak seter upeti dari kerajaan kan mungkin ingin cari tahu kenapa kok sekarang sudah nggak seter upeti gitu. Terus ada apa balelo atau gimana kan gitu ya. Terus akhirnya mengutus yaitu yang namanya itu dulu Joko Piturun itu, yang dia juga keluarga Majapahit itu, dari keluarga Demak juga, itu yang sekarang dikenal dengan Toro Katong, jadi namanya kan Jaga Piturun. Piturun itu juga termasuk prajurit, juga termasuk yang diutus dari Majapahit supaya mencari tahu kenapa kok nggak seter upeti. Jadi kalau dulu diberi wewenang kalau dulu jadi kerajaan itu Purbawaseso gitu. Diberikan kepada Raden Katong, Piturun. Akhirnya Raden Katong berangkat menemui Mbah Gyang Kutu di Padepokan. Akhirnya dengan dia diutus dari kerajaan Majapahit yang membawa mandat juga, jadi Mbah Katong ya setengahnya itu maksa gitu ya. Kenapa nggak seter upeti, diberitahu kalau kondisinya masyarakatnya gini itu, dari Majapahit kan nggak bisa menerima, pokoknya apapun keadaannya harus seter upeti dari kerajaan gitu. Akhirnya terjadi itu percekcokan, akhirnya ya terjadi peperangan antara Toro Katong dan Mbah Gyang Kutu itu, Demang Kutu itu. Akhirnya kan Raden Katong kalah. Karena Mbah Gyang itu termasuk orang yang sangat sakti ya, punya pusaka yang banyak, pusakanya itu jadi termasuk sakti, soalnya dulu juga jasanya besar di Majapahit itu. Akhirnya Raden Katong kalah. Setelah kalah, akhirnya dia cari politik lah, dari trik supaya dia bisa menunjukkan Mbah Gyang itu gimana caranya
mencari kelemahan-kelemahannya gimana gitu. Akhirnya dia tahu kalau Mbak Kevin punya putra putri yang sangat cantik, yaitu Niken Sulastri namanya. Ya. Putrinya Mbak Kevin itu kan sangat cantik. Terus akhirnya Raden Katong ingin memikatnya dari putrinya itu. Ini kalau putrinya itu kira-kira tergila-gila ke Raden Katong, nanti kan disuruh apa-apa kan mau gitu. Akhirnya gimana caranya supaya bisa ketemu dengan putrinya Mbak Gen itu, Niken Sulastri itu, akhirnya bisa ketemu, bisa kenalan, akhirnya juga dulunya ya istilahnya pendekatan terus, akhirnya kan Niken Sulastri itu tertarik dengan Raden Katong karena orangnya ya juga ganteng, juga masih muda gitu kan, juga sakti dan tertarik. Akhirnya sudah tertarik, akhirnya ingin jadi istrinya gitu. Tapi Raden Katong juga mau, tapi ada syaratnya supaya mengambilkan pusakanya ayahnya. Pusakanya akan saktinya dari pusakanya itu, kalau pusakanya sudah dimiliki kan akhirnya kelemahannya tahu di situ ya. Akhirnya Niken Sulastri mau mengambilkan pusaka ayahnya. Akhirnya setelah diambil diberikan Raden Katong, akhirnya terjadi peperangan lagi. Bagian itu akhirnya